ketika kita buka bukan ajang balas dendam. Dok, saya minumnya nggak ada gulanya, terus nggak pakai takjil, nanti saya kekurangan gula gitu. Nggak mungkin. Apa yang kita makan mostly akan berubah menjadi gula, kecuali lemak yang kita makan. Seharusnya Ramadan ini ajang kita belajar atau melatih diri untuk nggak memasukkan makanan secara berlebihan. Hai The Healthiers, ketemu lagi sama saya Dr. Grace di Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Gimana puasanya? Udah hari keberapa nih kita? Udah bener belum puasanya? Kayak yang awal-awal sempet aku share tentang puasa jangan kalap, udah dikerjain belum? Nah, sekarang mumpung kalau yang belum nih ya, mumpung belum terlambat, yaudah kita mulai puasa yang bener ya. Banyak terjadi kesalahan-kesalahan loh dalam menjalani puasa. Dalam hal ini yang kita bahas tentu kesalahan dalam pola makan. Karena yang berubah salah satunya ketika kita puasa adalah pola makan kan. Oke. Kebanyakan kita kalau berbuka puasa masih menyediakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang berlebihan. Ayo, benar nggak? Ngaku, coba kemarin abis buka pakai apa? Ngaku deh ya. Jadi itu kesalahan yang pertama ya. Kesalahan yang pertama adalah ketika kita berbuka kita menganggap ini kesempatan untuk makan gila-gilaan. Karena bentar lagi tidur, bentar lagi sahur, terus kadang kalau sahur makannya malah sedikit, gak bisa makan banyak karena ngantuk. Jadi puas-puasin sebelum tidur makan yang banyak. Itu salah. Kenapa? Saya udah sering bahas bahwa yang jadi musuh kita adalah meningkatnya insulin. Kenapa sih kita nggak mencoba untuk menahan diri supaya tidak terjadi kenaikan insulin akibat gula darah yang naik ketika kita makan berlebihan ya. Kembali lagi diingetin bahwa insulin itu adalah hormon yang meningkat ya, ketika kita habis makan yang mostly isinya karbohidrat. Kalau karbohidrat kita makan terus nanti di metabolisme menjadi gula, masuk dalam darah, gula itu akan merangsang keluarnya insulin ya. Insulin dalam darah meningkat, nah itu ya yang bahaya. Lalu nanti tentu kalau udah ada insulin kan dibawa tuh ke otot, dibawa ke otot harusnya kan jadi energi supaya tidak disimpan jadi lemak. Karena bulan puasa dan makannya itu habis maghrib, mau energi apa yang keluar? Teorinya sih boleh nih olahraga habis buka, teorinya. Tapi kenyataannya kan kita mau terawih, habis terawih ngantuk. Olahraga apa? Nggak mungkin. Jadi tidak ada energi berarti yang keluar pada saat habis buka puasa. Sementara buka puasanya makannya udah gila-gilaan. Jadi yang pertama harus kita batasin adalah pola makannya. Makannya jangan berlebihan. Yuk, rem deh, rem. Belajar dari sekarang bahwa ketika kita buka bukan ajang balas dendam. Gimana cara milih makanannya? Oke, aku coba share ya, biar gampang gimana caranya buka puasanya nggak kalap dan nggak bikin gula darah naik. Abis dari tadi dokter bilang jangan kalap, tapi gimana gitu ya. Kita mulai dulu dengan berbukanya, biasanya kita kan minum ya. Minum sekarang pasang di sini. Tidak harus berbuka dengan yang manis ya. Tidak harus berbuka dengan segala sesuatu yang berkadar gula tinggi seperti kolak, ya, sirup atau minuman-minuman yang high sugar. Ya, cukup air putih atau teh hangat tanpa gula. Itu dulu, coba dulu latihan. Oke. Habis gitu boleh buat umat muslim kalau mau pakai kurma silakan. Tapi pilih kurma yang tidak manis. Ya banyak kok, jangan kurmanya katanya mesti ganjil 1, 3, 7 dan lain-lain. Terus pilihnya yang gede gitu ya, kurma majol yang gede terus 3. Waduh gulanya udah gak karuan ya. Pilih tetap cari yang tidak terlalu manis ya, supaya kadar gula kita tidak melonjak. Setelah itu urutan berikutnya ya apa? Selalu
pilih protein dulu. Even protein, kalau kita makannya berlebihan, dia akan dikonversi menjadi gula juga. Jadi jangan takut, dok saya minumnya nggak ada gulanya, terus nggak pakai takjil, nanti saya kekurangan gula gitu. Nggak mungkin. Apa yang kita makan mostly akan berubah menjadi gula, kecuali lemak yang kita makan. Ya, jadi pilihan pertama protein. Apa tuh proteinnya? Lauk-lauk kita kan. Ada ayam, ada ikan, ada daging yang clean ya, yang lean, jangan daging yang berlemak. Pilih itu dulu, penuhin makanannya di piring dengan protein. Lalu sayuran. Ya, sayuran itu serat dan serat itu sebenarnya adalah karbo. Ya, jadi pilih itu dan selalu harus ada lemak di piring kita. Tapi clean fat ya, jangan dirty fat. Dirty fat tuh contohnya apa? Gorengan ya. Terus semua jenis proses food itu dirty fat ya. Itu bukan lemak yang benar ya. Jadi kalau buka puasa jangan beli makanan proses ya atau proses food. Makanan rumah cukup. Oke. Ingat ya, jadi yang pertama tadi penuhin piring dengan protein alias lauk pauk kita. Yang kedua sayuran sebagai serat dan karbohidratnya ya, jadi itu karbohidrat kompleks. Yang ketiga lemak baik ya. Lemak baik itu sebetulnya ada juga di dalam lauk. Misalnya ikan itu juga mengandung lemak ya. Terus kalau misalnya kita masih worry kekurangan lemak, tentu kita misalnya memasak dengan memakai sauté misalnya dengan olive oil, atau sauté itu apa tuh ya, menumis dengan sayuran dengan olive oil. Lalu kita menggoreng tapi jangan yang deep fried, tapi kita pakainya minyak kelapa atau virgin coconut oil ya. Jadi itu lemak-lemak baik. Lalu juga milih buah-buahan yang mengandung lemak. Contohnya salah satunya adalah alpukat ya. Jadi itu ya. Baru belakangan kalau udah kita makan itu baru berpikir untuk naruh nasi. Ya nasi itu belakangan. Jadi udah kenyang duluan sama protein sama sayur ya. Terus misalnya nanti habis itu ya kadang kita ya orang Indonesia ya jarang ya pakai naruh alpukat di dalam makanan. Tapi kalau misalnya kita rasanya pengen banget nih ngikutin tips kesehatan, katanya ada lemak sehat di dalam alpukat, pengen ya. Jadi kadang-kadang aku sendiri ya suka bikin jus alpukat, tapi jus alpukat yang pure, nggak pakai gula ya. Kalaupun mau pakai gula karena nggak terbiasa, misalnya aku pakainya gula diabetasol. Terus nggak pakai sirup, nggak pakai susu ya, itu buat bikin lebih kenyang. Lalu kalau udah kayak gitu rasanya nggak perlu nasi sebetulnya. Tapi kalau disuruh milih, dok mendingan mana dok? Saya makannya roti atau nasi. Saya selalu bilang pilih nasi. Ya, buat kita orang Indonesia, satu ada rasa nggak seru kalau nggak makan nasi. Ya, jadi kita fulfill itu dulu juga. Ya, jadi ingat ya, makanannya jangan banyak yang mengandung gula. Jangan takut kekurangan gula. Badan kita isinya gula kalau yang punya cadangan lemak banyak. Jadi lemak itu adalah sumber energi kita. Oke, tadi kita bahas kesalahan pertama. Ya. Terus kesalahan berikutnya apa? Kita suka lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan. Ya. Cairan itu minimal kan 2 liter ya sehari. Nah, itu yang mesti kita bagi-bagi ya. Ingat, 1 gelas itu kurang lebih 200 cc. Jadi kalau kita mau mencukupi 2 liter berarti kita minum kurang lebih 10 gelas. Ya, 8 sampai 10 gelas. Kita bagi tiap jam itu sebenarnya contohnya kayak gini. Begitu habis beduk kita minum segelas. Ya kan, kita minum segelas terus kita sholat, terus mau makan, sebelum makan minum lagi 2 gelas, udah 2 gelas. Habis makan kita minum lagi 2 gelas, udah 3 gelas. Ya. Terus ketika kita habis sholat taraweh kita minum lagi, ya kan, udah 4 gelas. Mau tidur minum lagi 1 gelas, udah 5 gelas. Jadi dari buka puasa sampai jam 10 itu kita bisa minum 5 gelas. Ya, 3 gelasnya lagi pas sahur. Bangun tidur minum 1 gelas. Oke, biasanya ada beberapa orang bangun tidur dia selesai sholat malam terus dia minum lagi 1 gelas. Terus habis gitu nanti dia makan terus minum lagi 1 sampai 2 gelas. Jadi harusnya
nggak jadi masalah dan tidak kekurangan cairan. Dan ingat, kalau kita pengen ngemil, minum aja 1 gelas ya, minum air putih. Ya kadang-kadang kita suka harus punya trik gitu loh. Aduh rasanya pengen ngemil, pengen nyari kemilan, kayaknya ada yang mesti minum aja. Kalau minum masih belum rasanya menghilangkan keinginan untuk ngemil, cari buah. Ya, cari buah yang bisa bikin kita lupa untuk keinginan kita ngemil gitu ya. Jadi seharusnya Ramadan ini ajang kita belajar atau melatih diri untuk enggak memasukkan makanan secara berlebihan. Jadi hilangkan kebiasaan bahwa kita takut besok enggak makan, hari ini begitu buka harus makan sebanyak-banyaknya. Hilangkan kebiasaan itu ya. Jadi nanti selesai bulan puasa kita benar-benar meraih kemenangan. Menang dari apa? Menang dari melawan hawa nafsu makan ya. Menang dari hawa nafsu yang lain ya kan. Nah kalau kita udah bisa 1 bulan penuh ini latihan, harusnya habis puasa kita bisa jalanin lifestyle yang benar. Karena udah latihan 1 bulan dengan makan yang benar. Next, kalau yang mau ngurusin badan, mau yang sehat, mau yang katanya anti aging dan segala macam, udah mulai dari bulan Ramadan ini. Oke deh healthiers, berarti mulai Ramadan ini kita latihan untuk ngejalanin lifestyle yang benar dengan pola makan yang benar dan sehat. Jangan kalap lagi. Oke, saya Dr. Grace dari Dr. House, The Lifestyle Clinic. No sugar please.